Foodies, ngapain tuh Randy di toko bunga? Jangan-jangan mau mengumbar rayuan dan godaan nih. Ren, ingat, ini tuh acara kuliner ya, bukan acara cari jodoh loh. Lagian mau beliin bunga buat siapa sih? Ganjen bener. Aku baru aja dari toko bunga, milih bunga buat Ayang. Buat ngedet. Bagus ya, Uren? Bagus dong. Bentar, bisa telepon. Ih, pas banget. Ayang yang telepon. Halo sayang. Aku udah deket rumah kamu sih. Tapi aku abis beliin sesuatu buat kamu. Pokoknya pasti kamu suka deh. Nggak usah deh, aku mau ngomong aja nih, kita mau sampai sini aja deh. Hah? Aduh Foodies, kayaknya hari ini Randy bakalan nambahin populasi sad boy nih di Jakarta. Udah bela-bela ini hujan-hujanan beli bunga buat si dia. Malah dikasih surprise diputusin. Alamak, sabar ya Ren. Gimana nih Foodies? Diputusin sama Ayang. Udah gitu lagi hujan-hujan gini. Kalau habis diputusin kan sedih. Terus yang paling berasa tuh laparnya Foodies. Tapi aroma makanan enak nih. Kita ikutin nih Foodies. Tapi ini aroma sedapnya dari mana ya? Wah, sampai-sampai Randy langsung lupain bunga buat si dia tuh Foodies yang baru jadi mantan. Iya. Oke, daripada jadi sad boy, mending isi perut dulu ya Ren, biar kuat nih ngadepin kenyataan. Semangka. Foodies, ternyata dari sini aroma enaknya yang bikin lapar. Bakmi Jogja, Japmebo, Gunung Kidul. Jadi ini nih yang wanginya semerbak banget Foodies. Di sini emang spesialisnya bakmi Jawa ya, dari bakmi godoknya, bakmi goreng campur sampai magelangan juga ada. Oke, ini dia Foodies yang bikin spesial. Masaknya pakai arang. Salah satu yang spesial lagi nih dimasaknya pakai tungku arang Foodies. Jadi meski dijual di Jakarta tapi nggak menghilangkan kekhasannya sama kayak bakmi Jogja yang ada di Gunung Kidul. Apalagi semua karyawan yang masak ini asli orang Kidul loh Foodies. Wah, jadi udah pasti resepnya otentik 100% nih. Nah, bakmi godoknya ini nih ngomong-ngomong menggunakan bahan-bahan yang fresh banget Foodies. Daun bawangnya tuh baru dipotong-potong tuh. Yang unik lagi di sini menggunakan kakean yang terbuat dari tepung dan bentuknya kotak-kotak gitu Foodies. Nanti kita tanya Randy ya, rasa kakean tuh kayak apa sih? Nah, jangan lupa potongan paha ayamnya juga nih disiapin. Nah, Mas Eko si juru masaknya ini nih Foodies punya teknik khusus supaya telur campuran bakmi godoknya nggak amis. Ketika dimasukkan ke dalam penggorengan, jangan langsung diaduk Foodies, tapi diamkan dulu sebentar ya. Setelah itu baru masukkan bahan-bahan yang udah disiapin tadi. Tambahin garam, bawang putih halus, kol, sambal kuah, kaldu mie, dan juga lada. Sip, kalau semuanya udah bercampur, tutup dulu selama 5 menit supaya bakminya tanak. Nah Foodies, trik-trik dalam mengolah masakan khas ini nih yang gak semua penjual punya. Ini bisa berpengaruh sama cita rasa masakannya. Nah kalau udah 5 menit langsung sajikan deh. Supaya makin gurih kita kasih bawang goreng ya. Dan tambah acar supaya makin seger. Oke Foodies, ini dia bakmi godok khas Jogja. Gunung Kidul, mantap nih Foodies. Wah, ngomong-ngomong Randy kalap nih Foodies, banyak juga pesanannya. Ada bakmi godok istimewa, bakmi goreng campur spesial, dan juga magelangan spesial plus ditemenin wedang uwuh. Wow, mantep banget ya. Pas bener sih ini ya, cuaca lagi hujan ya kan, dingin-dingin ditambah lagi patah hati lagi. Wah, cocok meong lah buat ngangetin hati yang udah mulai beku Foodies. Semua menu di sini memang disajikan dengan porsi yang besar. Lihat tuh, hampir tumpe-tumpe. Terus rasanya gimana nih Ren? Waduh, ini enak banget. Apa ya, kaldunya berasa banget, kaldu ayamnya. Terus berasa creamy juga. Dan semua bumbunya tuh berasa banget di mulut. Si kuahnya ini selain gurih karena pakai kaldu ayam kampung juga creamy dari si telur bebeknya. Dan ayamnya juga nih Foodies super empuk loh. Padahal pakai ayam kampung yang punya tekstur lebih kenyal ketimbang ayam negeri. Pas banget nih buat lagi hujan-hujan begini, dingin-dingin. Dan apalagi yang baru aja ditinggal sama pacarnya. Pas nih buat menghangatkan hati ya.
Mie-nya juga kenyal banget nih foodies karena dimasak dengan treatment yang tepat jadi nggak lodoh gitu. Dan sayuran pelengkapnya juga segar banget, krenyes-krenyes rasanya di mulut. Ini yang bikin unik juga nih. Ini yang tadi aku sempat nanya nih sama masnya. Kekean. Jadi itu dari tepung, tapi rasanya yang bikin unik. Kenyal-kenyal gimana gitu. Kekian ini adalah salah satu yang bikin cita rasa bakmi godok makin unik foodies. Gak terasa kayak terigu loh ya, karena kuah kaldunya tuh nyerap banget jadi rasanya kayak mirip potongan ayam gitu foodies. Dari bakmi godok kita lanjut yuk ke bakmi goreng campur spesialnya nih foodies. Ini isiannya juga banyak banget loh, basicnya sih mirip ya sama bakmi godok. Nah bedanya digoreng aja dan ada tambahan ati ampelannya karena ini yang spesial. Di dalamnya ternyata masih banyak banget isiannya. Dan ini tuh emang benar-benar dicampur ya, bihun dan mie. Nah, jadi jelas ya foodies kenapa namanya bakmi goreng campur. Karena ya mie-nya dicampur, ada mie kuning dan juga bihun. Ini paket lengkap karbo banget nih, ngenyangin bener. Teksturnya unik ya. Karena mungkin dicampur bihun sama mie-nya. Dan di sini rasanya lebih gurih, lebih ada manisnya juga. Gurihnya bikin nagih, tapi ada campuran kecapnya yang bikin sensasi manisnya keluar. Tapi tenang foodies, ini manisnya pas kok, nggak kemanisan. Nah, biar rasanya makin berwarna, coba kita makan bakmi goreng campurnya pakai cabai rawit ya foodies. Pedas yang sakit hati cuma di mulut aja, jangan sampai ke hati terlalu lama ya. Rasanya jadi beda. Pedas mah tetap. Cuma pedasnya tuh beda, ada sensasi lainnya. Tapi pedas ini foodies, pedas. Mantap. Jadi foodies wajib harus coba ini. Yuhu, masih ada satu menu lagi nih yang belum disikat sama Randy. Ada Magelangan spesial. Kalau bakmi goreng campur isiannya mie dicampur dengan bihun beserta pelengkap lainnya. Nah, Magelangan bisa dibilang paket lengkap karbo lainnya nih foodies karena mie-nya dicampur pakai nasi. Wih, mantungnya tuh. Kalau dari rasanya nih, kayak apa sih Ren mie dicampur nasi kayak begini? Ih, kepo em. Hampir sama makan nasi goreng. Cuma ada mie-nya. Dan itu tetap yang bikin beda itu dari sayur-sayurannya, dari ada tomatnya di dalamnya, terus dimasaknya juga pakai arang, jadi aromanya itu beda foodies. Ini pas banget nih, paket kenyang. Nasi, mie, daging lengkap. Udah kenyang, sehat lagi. Masakan yang diolah pakai tungku arang itu ya emang pasti punya cita rasa yang berbeda. Aromanya tuh khas banget. Nah, si Randy ketagihan nih foodies makan pakai cabai rawit. Cus, sikat langsung Ren. Dan rasanya, wah, di atas rata-rata pokoknya. Aku paling favorit tetap mie godok. Istimewa. Ini the best. Pokoknya kalau kesini harus nyobain. So pasti ya foodies bisa dibilang ya ini adalah salah satu bakmi Jogja yang otentik di Jakarta. Nah buat yang penasaran kepengen cobain langsung datang aja ya ke Jalan Tebet Barat Dalam 2, Jakarta Selatan. Oke deh Ren, get well soon ya buat hatinya. Cemangka. Oke foodies, makan receh, menunya receh, tapi rasa enggak recehan. Ini dia foodies, penjual bakso gerobakan yang nggak perlu jualan keliling tapi rame banget pelanggannya. Terus nggak sedia meja dan kursi tapi selalu laris aja deh tuh. Foodies ada yang bingung kan dan bertanya-tanya, loh kok bisa? Ya bisa lah, namanya bakso Cak Tris. Lokasinya di kawasan desa Ental Sewu di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Foodies, Pak Sutris atau biasa disapa Cak Tris ini emang sengaja jualan bakso di rumahnya sendiri. Walau jualan di lokasi yang nyempil, bakso Cak Tris ini selalu dipadati sama pembeli foodies. Mulai dari kalangan orang dewasa, kaum remaja, hingga anak-anak menjadi penggemar baksonya. Nah, karena banyak yang pesan, para pembeli pun harus rela antri dan sabar nunggu tuh. Eits, nggak cuma itulah keunikan di sini. Para pembeli kebanyakan juga lebih memilih makan langsung baksonya di rumah Cak Tris ini foodies. Mulai dari teras depan rumah hingga area ruang tamu. Semuanya menyantap bakso dengan duduk lesehan di lantai. Karena selalu ramai pembeli, Cak Tris bisa menghabiskan lebih dari 10 kg adonan bakso dan terjual hingga 200 mangkok lebih per harinya.
Wadidaw, luar biasa. Anyway, untuk penyajiannya nih dalam seporsi bakso di sini itu berisikan bakso, tahu pong dan tahu putih serta pangsit goreng. Kemudian juga ada mie kuning, potongan daun kol, bawang goreng dan irisan daun seledri. Selanjutnya siram dengan kuah kaldu. Untuk harga seporsi bakso di sini termasuk receh banget foodies, yakni dijual mulai dari 5.000 aja. Nah, receh pakai banget kan? Meski murah, rasa bakso di sini juga nggak kalah loh dibandingkan bakso di tempat-tempat lain. Kuahnya itu terasa nikmat, gurihnya di lidah. Murah enak. Murahnya berapa sih? 5.000 boleh. 5.000 boleh. Murah ya. Rasanya ya sama aja sama yang lain. Cuma harganya lebih murah. Anyway foodies, Cak Tris ini berjualan bakso sejak tahun 2000 silam. Nah, kala itu ia menghargai seporsi bakso racukannya ini Rp5.000. Sejak awal jualan, ia pun tak menolak tuh jika ada pelanggan yang ingin membeli bakso lebih dari 5.000. Hal ini pun berlaku selama 22 tahun hingga sekarang. Nah, buat foodies yang ada di sekitaran Sidoarjo dan penasaran nih buat icip-icip, cus buruan datengin lokasinya ya. Tapi ingat, bakso Cak Tris ini bukannya jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam. Tetap dimakan receh pastinya, walau menu dan harga-harganya receh, tapi rasanya mah wah gak pernah recehan dong. Foodies, itu Dwi Andika kenapa? Kok ngomong sama Kendil? Duh kesian man masih muda. Apa jangan-jangan lagi ikut sekte-sektean ya? Ih takut. Wahai penunggu kendil. Lah, gue dong yang nunggu kendil. Mari kendil. Coba tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa saya selalu lapar terus? Kendil. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Kok malah penunggu kendilnya jadi Dilan gitu sih foodies? Kayaknya Dwi Andika salah mantra deh nih. Kendilnya begitu suaranya. Jauh banget. Nggak suka aku. Yang lain kek. Hai penunggu kendil. 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 Mas. Jadi masih penunggu kendil yang ada di sini? Bukan. Ini kendil saya buat masak. Ternyata bukan kendil sakti atau kendil sekte-sektean ya foodies. Aduh ampun deh. Tapi kendil ini buat masak. Mana punya orang lagi. Andika ih. Tapi tunggu. Tadi kendil bisa buat masak. Iya. Masa iya? Nah, ntar kita lihat. Ada penunggunya yang kita masak ntar. Emang iya? Iya. Wow. Ya udah kalau gitu, nih aku kembalikan kendilnya. Tapi kalau boleh diizinkan, boleh ngikutin mas? Boleh dong. Ya, oke. Ya, Kendil ayo. bisa dibikin buat masak. Bisa. Iya. Ini penunggunya tadi. Nah, ini ayam. Ayam. Ayam kita bakar di dalam kendil. Oke. Kita ada dua, ada ayam pedaging, Heeh. ini ayam pejantan. Kalau penunggu kendilnya ini mah bukannya horor ya foodies, tapi demen bikin rela komat kamit lah baca mantra demi ngeluarin penunggunya. Secara masaknya nggak kaleng-kaleng, dibakar dalam kendil dengan api kecil selama 2 hari. Iya beneran 2 hari foodies. Nih langsung dikonfirmasi sama yang punya kendil ya. Kendil kita tutup. Nah, kita tunggu Udah 10 deh. menit. Iya. Jadi penasaran banget nih. Pengen tahu rasanya seperti apa. Ayamnya udah nyemplung dalam kendil, kita tunggu 2 hari deh tuh. Enggak kok, bercanda deh foodies. Ayam kendil yang dimasukin tadi udah melewati proses ungkep kok. Jadi sekarang tinggal diangetin aja. Biar pasti sajiin aroma bakarannya bikin kita ngiler pol em. Yuk proses ini cuma 10 menit aja kok. Pak, ini kan sambil nunggu ayam bakar kendil ini jadi. Nah, Benar. kira-kira ada menu apa lagi nih yang menjadi khas tempat ini? Wah, kita ada nasi goreng Surabaya. Nasi goreng Surabaya dari Yogyakarta kita ke Jawa Timur, Surabaya. Bener. Waduh, apa nih yang bikin beda dari nasi goreng Surabaya? Kita ikutin yuk. Ayo kita lihat.
Jadi walaupun namanya nasi goreng Surabaya, tapi nasi gorengnya nggak bisa didapat di Surabaya, cuma ada di Besti Food aja, asli signature ini. Sambelnya dulu. Oh, sambelnya dulu. Sambelnya Wah, dulu. ini sambel yang udah dibikin sama Pak Rizky. Iya. Udah Udah sama tomat segernya tadi. Udah sama tomat seger juga tuh. Ah, Iya. karena saya adalah pecinta pedas, jadi banyak aja. Banyak aja ya. Iya. Wah, beneran loh Foodies, lo berasa ini sambelnya seger, tomatnya juga seger. Terus kita pakai telur. Telur ya. Ya. Telur ayam ya, jangan telur buaya. Foodies yang udah menglelah sama lidah manis para buaya, setuju pasti nih ya sama Andika, nomor buaya-buaya lagi deh ya. Canda buaya. By the way Foodies, nasi goreng Besti Food ini wajib pakai telur omega. Karena selain bergizi, kuningnya juga lebih pekat, mendekati orange gitu. Bikin tampilan nasi gorengnya makin cantik dan kita kan jadi kepengen. Nah ini dia nih bumbu rahasia dari Pak Rizky. Segimana banyak Pak? 1 sendok. Oke. Kita kasih bumbu secara merata. Oke. Wah ini aromanya beneran deh. Mau lagi lapar atau nggak terlalu lapar, tapi kalau misalnya kita ngeliat dan mencium ada orang bikin nasi goreng depan kita, bawaannya lapar mulu. Setelah itu masukin sosis sapi, sayuran dan smoked beef, terus diaduk sampai merata. Oh ya, ngomong-ngomong bumbu rahasia, ini rahasianya mau di-spill nih sama bapaknya. Asik. Terasi. Terasi, aduh, emang paling mantep kalau bumbu dikasih terasi itu. Wah, kebayangkan Foodies, terasi, cabai, tomat, rempah, dan bawang-bawangan ngumpul jadi satu, udah pasti nikmat sih ini. Simple, nasi goreng udah jadi, ayam gendilnya pun udah siap buat diangkat. Bagaimana hasilnya? Aduh, baru aja dibuka kendilnya udah kecium wangi banget. Pak, ini saya capit boleh ya? Boleh. Lihat tuh. Padahal udah dibakar di dalam kendil ini, tapi warna tetap seperti ini. Bener. Tapi aromanya itu loh, aduh. Saya taruh sini ya. Tuh jadi nggak sabaran pengen tahu bagaimana ini ayam dibikin di dalam kendil. Oke, Iya. siap. Ada nasi goreng Surabaya, ada ayam bakar kendil. Nah, biar makin lengkap minumnya pakai es dawet ireng dong. Apalagi es dawet di sini istimewa punya, nggak pakai santan, tapi pakai creamer pengganti yang lebih menyehatkan. Sekali kita cobain ya, mari cicip Foodies. Lihat tuh. Kita cobain. Emang bener-bener nggak salah nih. Ayam yang udah diungkep selama 2 hari dengan bumbu yang ada, ini menjadikan akhirnya dagingnya tuh empuk banget dan bumbunya itu terasa di daging-dagingnya. Yes, meskipun rasa ayamnya ada manis dan gurih, tapi rasa pedasnya lebih mendominasi. Terus ini nyatu banget loh dengan rasa rempah yang berasa banget di daging ayamnya. Lazisnya pol-polan Foodies, wah nggak sia-sia emangnya diungkapnya sampai 2 hari. Mantap tenan. Dinetralisir dengan sayuran. Dicocol juga pakai sambal. Kalau misalnya kurang pedas dari ayamnya, bisa ditambahin lebih pedas lagi dengan sambal terasi ini. Foodies nih ya, pas baru buka aluminium foilnya aja, aroma khas bakaran kendilnya langsung nonjok banget ke hidung. Ini beneran sehas itu loh. Terus kalau misalnya Foodies bertanya-tanya, terus apa bedanya dibikin di kendil sama enggak? Ini loh, kita tuh bisa kecium sama aromanya juga gitu ya. Ini aroma kendilnya tuh memang udah kecium banget dan yang pasti menambah kenikmatan dari masakan ini sendiri. Sebelum keburu terkorla-korla, kita cobain nasi goreng Surabayanya skuy. Tuh lihat tuh, sosisnya ada, smoked beefnya juga ada, vegetable-nya juga ada, terus juga telur ada.
renyahnya tuh dapat banget. Karena seperti tadi Pariski bilang, paling enak nasi goreng itu dibikin pakai nasi perak. Terus ditambah lagi juga bumbu rempah-rempah yang akhirnya membuat nasi goreng ini berbeda dari nasi goreng yang lainnya. Terus juga smoke beefnya atau sosisnya juga nggak pelit. Foodies, aftertaste dari nasi goreng ini lazis banget, gak berminyak di mulut, semua bumbunya itu pas dan rempahnya berasa Apalagi rasa khas terasinya nih dapet banget, pedasnya juga dapet, seger tomatnya pun nikmat, endolnya juara umum. Nasi gorengnya kelihatan merah, tapi warna merah itu bukan dari saus, tapi dari emang rempah-rempah atau bumbu yang memang tadi Pariski kasih, yang menjadikan akhirnya nasi goreng ini berwarna. Oh. Foodies, itu Andika makan mulu tuh, gak haus apa? Itu dawetnya masih dianggurin aja, takis dulu boleh kali Besti. Wah, asli sini seger banget, asli enak banget ini. Foodies! Jujur Li, aku tuh anti juga sama yang namanya minuman terlalu manis. Tapi kalau ini tuh manisnya tuh pas banget karena memang dari gula merah, ya kan? Seporsi es dawet enak bin sehat ini harganya cuma 18.000 aja. Lala, jadi penasaran kan mau cobain? Cus meluncur aja ya ke The Green Corner di Jalan Pejoten Barat Raya nomor 71 Jakarta Selatan. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke Foodies, masih di Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, siapa di sini yang pas masih kecil pengennya cepet-cepet gede, giliran dewasa malah kangen sama masa kecil? Ayo ngaku, siapa yo? Kayaknya Stewart salah satunya nih, saking kangen ya dia sampai nyamperin tempat lainnya pas masih kecil di Salemba Raya Foodies. Tujuannya sih simpel, nyari jajanan langganannya buat kangen-kangenan gitu ya Stew. Nah, sekarang saya mau bikin yang rasa stroberi nih. Jadi dimasukin ke coklatnya ya Bang Dut ya. Terus diputer di kacangnya. Wih, kelihatannya lezat banget nih Foodies. Jelas lezat dong Stu, jajanan masih kecil kan, bikinnya pakai kenangan, uhuy. Tapi ada yang unik nih Foodies, sadar gak sih kalau es goyangnya agak berbeda? Ini gak hanya dicelup ke coklat nih, tapi juga dibalut sama cacahan kacang Shanghai. Terus varian es goyangnya juga lebih beragam nih Foodies, ada kacang hijau, coklat, stroberi, alpukat, dan nangka. Semuanya bikin bernostalgia ya. Lanjut skuy, cari juga jajanan lainnya. Nah, Foodies, ini salah satu jajanan masa kecil yang paling dicari nih. Dan nggak boleh dilewatin ini, kue cubit. Pak, wah ada kue cubit nih di sini nih. Boleh dong Pak, satu Pak. Nih, bikinnya ada campuran apa aja nih Pak? Ada keju, ada coklat, ada susu. Oh, keju, coklat, susu, lengkap ya? Wah, ketemu juga nih Foodies sama si cubit-cubit yang menggigit kue cubit. Ih, suka banget. Pasti anak 90-an udah gak asing kan ya sama jajanan ini. Disebut kue cubit katanya sih gara-gara nih kalau adonannya matang kuenya dicubit pakai alat capit. Lucu banget ya. Adonannya dari apa sih ini sebenarnya Pak? Dari terigu, mentega, telur, garam. Banyak juga modalnya Pak ya? Coklat, keju, susu. Tapi saya pingin sedikit lebih kreatif sekarang. Ini dia, tuh saya punya campuran yang berbeda Pak. Oke, sekarang kita taruh. Gimana Pak? Jadi menarik kan? Kelihatannya aja udah menarik, apalagi digigit nih Pak. Kalau dikasih topping biskuit dan coklat warna-warni begini mah kue cubitnya makin gemes banget kayak kita-kita begini ya Foodies. Ayah biar makin hits, tambahin juga nih sama meses coklatnya. Come on Stu, ditabur mesesnya. Ya, kita saksikan pemirsa, Cubit 1 berikan message pada Cubit 2. Saat ini Cubit 2 langsung memberikan operan panjang langsung ke depan gawang. Dan Yahut, manisnya menggigit. Top ini pasti. Ngasih topi kok berasa nonton bola ya Foodies, susah emang nih kalau komentator. Gak bisa hilang gitu gimmicknya. Makanannya boleh receh, tapi kita cobain. Rasanya gimana, ya kan?
Kacang hijaunya berasa banget. Terus balutan kacang sama coklatnya itu meresap dengan manis. Wah. Oke. Nilainya 9 ini. Kalau es goyang emang deh nggak valid tuh kalau belum cobain yang kacang hijau karena itu tuh yang otentiknya. Kacang hijaunya tersebar merata foodies dan rasanya juga dominan banget. Untuk es goyangnya sendiri teksturnya lembut dan gampang banget digigit. Nah, yang terakhir ada rasa alpukat. Ini taste-nya agak sedikit beda. Ada rasa kecut-kecutnya alpukat, tapi masih dalam frekuensi yang sama. Karena coklat sama kacangnya itu bener-bener berasa banget. Kayaknya es goyang rasa alpukat ini endes banget ya tuh. Aduh jadi ngiler. Warnanya hijau seperti buah ya. Rasa buahnya juga strong banget tapi tetap nggak dominan foodies. Coklat, kacang, dan alpukat itu balance semuanya. Rasa buah-buahan seperti alpukat, nangka, dan durian bisa dibilang varian yang baru nih foodies. Kreasi penjual es goyang supaya makin laku dagangannya biar tetap eksis gitu loh. Sekarang kita ke kue cubit. Wah ini dari bentuknya aja udah colorful banget ya. Apalagi ini kue cubit spesial karena ini kue cubit buatan saya. Bener banget tuh, colorful bingo. Pokoknya nih demi foodies makan receh, kue cubitnya kita sulap jadi meriah banget. Toppingnya ada bola-bola coklat, biskuit, krim vanila, dan juga meses. Aduh, makin ayu banget ini kue cubitnya, Em. Soalnya itu enaknya makan kue cubit. Kalau dia baru diangkat gitu masih anget. Dan kalau agak setengah matang, dia lembut banget digigitnya. Jadi cepet melubernya di mulut. Nah, tadi kena campur sama mesesnya. Jadi makannya itu jadi apa ya? Sweet banget gitu. Kue cubit setengah matang, emang deh nggak ada lawan. Enak bener ya foodies, dari dulu sampai sekarang mas selalu Andelita. Ditambah toppingnya yang manis-manis, wih TOP abis. Kue cubitnya sendiri ini udah punya rasa yang otentik ya foodies. Manisnya ringan tapi ada sedikit rasa gurih dari mentega dan juga garam. Ditambah dengan aneka topping yang unyu-unyu, wah nggak bisa ditolak lidah ini mah. Auto bilang yes ya kita kalau ditawarin. Rasa dari setiap topping kue cubitnya ini nggak mendominasi foodies. Disandingkan dengan kue cubit yang rasanya kalem, wih duet maut. Terakhir ya kita takis nih si tahu bulat mini. Tadi sih tuh pesen bumbu barbeque nih. Kira-kira dengan ukurannya yang mini masih tetap enak dan renyah nggak ya? Kalian bisa dengar kan dari bunyinya? Kriuk banget dan rasa tahunya itu ternyata masih melekat ya. Saya mikir tadinya makan tahu kayak ginian tuh tahunya rasanya udah hilang gitu, kecampur sama rasa toppingnya. Karena ini pakai topping barbeque, pedas. Tapi ternyata enggak. Jajanan yang satu ini gak gagal foodies, ukuran boleh imut tapi kriuknya no play-play. Gak kempes sama sekali loh, rasa gurih tahunya juga dominan berpadu dengan pedas sedikit manis dari bumbu barbeque. Wih jagoan banget di mulut. Semua jajanan satu ini bisa banget nih ngilangin kangen sama masa kecil dan manjain lidah kita, lazis semuanya. Harganya juga receh foodies, setara lah sama jajanan anak sekolah. Skuy, kita beli yuk. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Nah, Bang Dut, saya bungkus lagi. Yang banyak.